Nah, ini sedikit saya singgung tentang coronavirus disease ya atau COVID-19 yang memang lagi kita pandemi ya. Penyebabnya adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi sebelumnya dikenal dengan novel coronavirus 2019 karena ditemukan awalnya itu tahun 2019 ya di Wuhan, Cina. Ya, ini merupakan bagian dari golongan beta corona seperti SARS yang tahun 2003 ya, 2003-2002 ini juga menjangkiti sebagian negara. Jadi tidak pandemi seperti sekarang seluruh dunia, tapi sebagian negara ya atau MERS yang di daerah Middle East ya. Ini juga virusnya ini juga virus corona ya. Beta corona seperti virus corona yang sekarang, tapi dia berbeda cara masuk ke dalam sel, kemudian gejalanya dan sebagainya ya. Tapi mereka tidak menjadi pandemi. Jadi endemi di beberapa daerah, jadi cuma di beberapa daerah. Nah, saat ini coronavirus disease ini atau COVID-19 ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia ya. Jadi bukan hanya di beberapa negara ya. Jadi kalau kita lihat bahwa cara penularannya begitu cepat ya, begitu mendunia ya. Jadi ini karena kita lihat bahwa memang COVID-19 ini SARS-CoV-2 ini mempunyai daya penularan jauh lebih tinggi dibandingkan SARS atau MERS ya, sehingga dia bisa cepat sekali tersebar ke seluruh dunia melalui orang-orang yang terinfeksi perpindahan dari satu penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini adalah dia merupakan virus RNA ya. Ukuran partikelnya itu nanometer, jadi sangat-sangat kecil yang hanya bisa kita lihat dengan mikroskop elektron. Jadi kalau kita lihat dia punya corona berarti kayak apa ya? Crown kayak mahkota gitu ya, kayak ini yang bulat-bulatan ini ya. Ini yang tonjol-tonjolannya ini adalah protein S-nya ya. Nih. Sini ya. Ini ada protein N juga yang di dalam, kemudian ada membrannya protein M ya. Jadi ini adalah bagian daripada virus. Jadi dia ada kapsidnya, jadi ada selubungnya yang di dalamnya dia lindungi adalah RNA-nya. Nanti dia masuk ke dalam sel yang hidup ya, ke tubuh manusia baru dia akan bereplikasi ya. Nah, ini faktornya adalah yang utama adalah kelelawar dan unta ya. Jadi waktu itu ditemukan pertama kali di pasar pasar tradisional ya, pasar hewan gitu ya. Nah, termasuk beta corona sekarang dirubah namanya menjadi SARS-CoV-2. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi dia bentuknya, kalau kita lihat sih bentuknya kayak indah gitu ya. Tapi ternyata dia sangat menular gitu ya, dia menular. Jadi kalau kita lihat ini adalah protein S ini ya, spike ya. Nah, ini nanti tempat dia berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan tubuh ya, di membran, di S2 reseptor ya. Ini juga ada proteinnya ya, ini protein bermacam. Nah, ini adalah RNA-nya yang di dalam, yang dilindungi, yang diselubungi ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam sel, nanti di sini dia berikatan, kemudian dia akan pecah. RNA-nya akan masuk ke dalam sel manusia, kemudian dia akan mengambil alih kendali di dalam sel tersebut, kemudian dia akan bereplikasi ya di situ, kemudian memperbanyak diri, kemudian dia akan membentuk lagi satu virus yang baru yang aktif, kemudian dia akan keluar ya. Jadi kalau kita nanti dia ada penderita yang batuk, bersin, kemudian dia kena permukaan benda, terus kita pegang, kemudian kita pegang daerah yang bermukosa itu kita akan maka virusnya akan masuk ke dalam tubuh ya. Nah, ini sama ya. Jadi ini adalah bagian-bagiannya, ini protein N. Jadi ini nanti di sini ini adalah reseptornya. Ini ada di permukaan tubuh manusia. Jadi kalau kita tidak punya reseptornya, maka virus ini tidak akan menempel. Jadi harus ada kunci, kayak kunci dengan gembok, ya. Jadi kalau virusnya ini akan masuk ke tubuh kita kalau ada reseptornya, disebut S2 reseptor, ya. Jadi dia paling banyak berada di permukaan sel-sel saluran nafas, ya, dari hidung sampai ke paru-paru dan saluran cerna. Makanya gejalanya itu paling banyak di daerah saluran nafas, paru-paru, dan saluran cerna. Karena reseptor S2 itu paling banyak di permukaan sel tersebut. Ya, jadi ini kalau dia masuk ya di dalam mukosa hidung, dia akan menempel. Kemudian paling banyak reseptornya ini adalah di daerah
paru, kemudian saluran cerna, ginjal, dan jantung, kemudian pembuluh darah. Jadi efeknya juga nanti kalau dia bereplikasi cukup banyak, dia menyerang cukup banyak, hampir semua organ bisa diserang, sehingga kalau yang berat itu bisa terjadi kegagalan multi organ ya. Nah, gejalanya seperti apa ya? Awal-awal ada demam, batuk, sakit kepala, lemas ya. Kemudian hilang penciuman, biasanya malah tidak ada demam, tiba-tiba kok tidak bisa mencium ya, tidak bisa berasa dan sebagainya. Kemudian juga ada yang diare. Kalau berat biasanya sudah ada sesak nafas hingga gagal nafas ya. Jadi klasik. Kalau sekarang kan kita sudah dengar juga ya ada beberapa virusnya itu sudah mulai bermutasi. Bahwa tanpa demam pun pasien bisa ternyata kena gitu ya. Nah, pencegahannya nanti mungkin lebih banyak dibahas sama Bu Ade ya. Nah, ini tentu cuci tangan ya, pakai sabun, kemudian juga pakai hand sanitizer boleh, kemudian tidak berjabat tangan atau tidak saling bersentuhan, kemudian memakai masker, kemudian etika batuk ya, etika batuk atau bersin, bahwa setiap kita batuk bersin sebaiknya kita menutup hidung, kemudian menjaga jarak dan tidak berkerumun ya, atau kita mendatangi kerumunan dan sebagainya. Jadi prokesnya tetap harus dilaksanakan supaya virus ini tidak berpindah-pindah. Jadi dia tidak hidup. Kalau tidak ada inangnya, maka virus ini akan mati. Tapi kalau dia dapat inang baru, maka dia akan bereproduksi, bereplikasi, kemudian nanti dia akan dikeluarkan lagi, kena lagi yang lain.